Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Terhormat Dr. Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, yang terhormat Bapak Dr. Jasminto selaku Dekan Fakultas Agama Islam, yang terhormat Bapak Umam selaku Kepala Prodi PAI, yang terhormat Ibu Laili Masrurah selaku Ibu DPA kami, yang terhormat orang tua kami yang sudah membiayai kami dan selalu mendoakan kami sehingga kami dapat menempuh jenjang pendidikan sampai saat ini, yang terhormat Abi Hanifuddin selaku dosen mengaku media pembelajaran dan pencetus metode Hanifidah. Di sini saya sedikit akan menyampaikan tentang media audiovisual pembelajaran. Media audiovisual pembelajaran sudah sangat tidak asing di zaman sekarang, karena sekarang adalah eranya 4.0, bahkan akan memasuki era 5.0, yaitu media teknologi yang akan terus berkembang, terus maju, terus memiliki upgrade-upgradean yang baru. Nah, yang pertama di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian audiovisual. Audiovisual adalah media yang menggunakan kombinasi suara, gambar, dan teks untuk menyampaikan informasi dan memfasilitasi proses pembelajaran secara efektif. Nah, dari pengertian ini kita bisa pahami bahwa media audiovisual itu media yang menggunakan gambar, terus suara, dan dialog atau teks. Nah, dalam penyampaiannya itu harus efektif atau sederhana. Yang kedua ada jenis-jenis audio visual. Yang pertama adalah video pembelajaran. Nah, sekarang di eranya Bapak Jokowi dengan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, seorang guru atau dosen itu dituntut untuk bisa membuat atau menggunakan media video pembelajaran. Jadi setiap guru itu dituntut untuk bisa menyampaikan materinya dalam bentuk video pembelajaran. Yang kedua ada presentasi multimedia. Yang ketiga ada audio rekaman. Ini kayak tadi ya, yang sudah saya jelaskan pertemuan lalu. Yang ketiga ada animasi. Animasi ini adalah menyakup semuanya, dari gambar bergerak, pastinya gambar bergerak, terus ada suaranya dan ada dialognya. Yang terakhir ini adalah yang terbaru di era ini adalah papan tulis elektronik yang sudah digunakan di beberapa universitas luar negeri. Kalau di dalam negeri sendiri saya kurang paham. Nah, papan tulis elektronik ini sudah tidak menggunakan spidol atau yang lainnya untuk menulis di papan tulis, karena tinggal sentuh saja menggunakan jari sudah tertulis di papan tulis. Karena ini papan tulis elektronik ini adalah untuk menghemat, salah satunya untuk menghemat budget, seperti membeli spidol, penghapus, dan lain-lain. Yang ketiga ada ciri-ciri audiovisual, yaitu yang pertama ada menggabungkan antara audio dan visual. Sudah pastinya audiovisual ini adalah penggabungan dari audio dan visual. Audio itu pendengaran, visual itu penglihatan.
maka di dalamnya audiovisual itu harus ada pendengaran dan penglihatan, entah itu penglihatan berbentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Yang kedua adalah interaktif, yang ketiga ada mendukung retensi, yang ketiga ada dinamis, bisa atau fleksibel, bisa diakses dimanapun, dan yang terakhir ada mudah dipahami oleh audiens. Jangan sampai kita membuat media video pembelajaran tapi susah dipahami oleh peserta didik atau terkesan membosankan oleh peserta didik. Yang keempat ada merancang bahan audiovisual. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Nah, pastinya tujuan pembelajaran itu menggunakan media apapun, pasti jangan sampai kita tidak menentukan tujuan pembelajarannya dahulu. Ini tujuan pembelajarannya apa, mau dibawa kemana, mau seperti apakan, itu harus jelas. Yang kedua ada identifikasi audiens. Nah, audiens yang ingin mendengarkan ini atau yang kamu tuju untuk mendengarkan audio visual yang kamu buat itu yang seperti apa. Misal bapak-bapak, itu harus sesuai dengan bapak-bapak bahasa yang terkandung dalam video tersebut. Misal anak-anak TK, itu anak-anak TK itu harus seperti apa penyampaian yang cocok untuk mereka, itu harus dipikirkan. Yang ketiga ada desain visual. Nah, desain visual itu seperti kamu ingin mendesain sebuah kelas, kamu harus merencanakan seperti apa kamu akan membuat kelas ini agar nyaman, agar menarik dan lain-lain. Nah, seperti itu akan mendesain visual atau desain visual dalam audio visual itu dengan gambar atau warna yang seperti apa agar menarik. Yaitu yang keempat adalah tambahan suara. Pastinya ada audio, pasti kan ditambahkan suara. Yang kelima adalah uji coba dan evaluasi. Kayak ini harus setelah dibuat itu harus diuji coba dulu. Uji coba ke siapa? Ke keluarga terdekat dulu. Misal ada evaluasi dari mereka atau ada kritikan dari mereka, itu kita harus evaluasi terlebih dahulu sebelum dipublikasi, terus perbaiki dan publikasi. Yang terakhir ada penggunaannya. Yang pertama, meningkatkan pemahaman. Pastinya menggunakan media pembelajaran itu adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta didik dalam memahami sebuah materi. Karena apa? Biasanya di dalam kelas itu monoton jika tidak dibarengi dengan metode dan model pembelajaran yang interaktif. Itu akan meninggalkan kesan atau kenangan yang buruk bagi peserta didik. Maka ada audio visual untuk menyampaikan sebuah materi. Yang kedua adalah memperkaya pengalaman. Sudah pastinya akan kaya akan pengalaman dalam pembelajaran. Yang ketiga ada belajar. Yang terakhir ada gaya belajar yang berbeda. Belajar yang berbeda ya pastinya karena banyak media yang bisa diampu oleh guru, maka akan meninggalkan pengalaman-pengalaman yang baru untuk peserta didik. Terima kasih, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan tentang media audiovisual pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian, mohon dimaafkan karena di sini saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.